Keuangan Provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Delok. Tengok. Jalannya, Pak. Garut tuh sampai 500 miliar, Pak. Bantuan untuk yayasan. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Ferry Channel. Langsung aja, kali ini kita mau ngebahas tentang pembangunan jalan yang ada di Garut. Jadi bermula dengan mantan Bupati Garut, Parudi Gunawan, diwawancara di sebuah sesi wawancara. Dan bunyinya seperti ini, langsung dinotis sama KDM dan video-video lainnya membuktikan bahwa kita lihat sendiri saja guys. Kita desa ini ya, dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang ya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Hitungannya gimana nggak ngerti. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD juga tidak ada. Jadi kayak saya belum hari ini, saya lihat dari APBD mudah-mudahan ini harus didorong oleh orang Garut. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Sehat, bahagia, semangat. Amin. Saya dalam perjalanan menuju kota Tasik untuk mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih banget buat Pak Rudi, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dulu sama-sama pernah menjadi bupati bersama. Saya Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Garut. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Mbak. Wow. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak. Ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu. Malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah, Pak. Karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salam untuk keluarganya. Sehat selalu. Amin. Jadi Pak Rudi Gunawan itu menjabat berapa tahun? 10 tahun apa gimana? Lalu seharusnya Bapak mengalir dananya dari pusat itu Bapak buktikan tuh. Sekarang pas Bapak menjabat itu kemana semua? Ya begini. Nggak ada urusan, Pak. Bukti jalanannya memang masih ambrol. Gitu loh, makanya sekarang diperketat, Pak. Seperti ini. Garut tuh sampai 500 miliar, Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar, Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narungkrung, dicaci maki, dibicit terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar, 2000 juta.
kiainya dapat 15 juta. Hitungannya gimana ya Pak Dedi? Nggak ngetrek Pak Dedi. Pak Dedi. Naon iro? Nah, ya teh. Nah, Bapak Rudi Gunawan, ini salah satu pengaduan dari warga Bapak. Sakali deui teruntuk mantan Bupati Garut, Bapak Mantap. RG, anu 10 tahun ngejabat 2 periode, anu menanyakan uang 50 miliar ke peruntukan Tengok. jalan di provinsi ke jalan desa, ya. Saya rek nanya, berarti salila ieu 50 miliar teh dipake naon? Salila 10 tahun ngejabat. Ya. Aina dikurangan terus gagaulah. Tah, dikurangan jadi 15 miliar aina teh per tahun teh. Tah pertanyaan lu pas harita ke 50 miliar setahun dipake naon jalan-jalan geuning aya kene. Seueur kene jalan-jalan anu ruksak pakeun kayeuna. Jalan-jalan desa Teluk Palma, jalan-jalan anu aya di Garut Selatan gitu. Dari mah bukti. Jeung nyata lain bubuk roti di mata. Mas, mana Mas? Garut. Lihat jalannya Pak. Delok. Tengok. Jalannya Pak. Begitu Pak. Alamak. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar. Wow. Dan saya bersumpah anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Terima kasih atas koreksinya. Saya seneng sama warga yang selalu menyampaikan di media sosial tentang apa yang saya ucapkan dan apa yang saya perbuat. Iya Pak. Perlu saya sampaikan bahwa acara tanggal 9 Januari 2029 di Balai Gede Gedung Pakuan itu acara meresmikan ruangan atau balai yang dibuat secara tradisional yang ada di Gedung Pakuan yang sebelumnya itu gudang. Selanjutnya di situ ada Nihyang Nari dan ada malamnya ada Andika. Acara itu acara pribadi saya. Saya ngundang rekan-rekan kerja saya di Provinsi Jawa Barat. Dengerin. Saya undang makan di dalamnya. Dan makanan saya ingat, saya yang pesen itu langsung. 1, goreng kulit dari Cianjur. 2, nasi uduk dari Mang Uho, Purwakarta. 3, bakakak ayam dari Kalijati Subang. 4, ada bakso yang biasa di Lembur Pakuan. Ada mie ayam yang biasa di Lembur Pakuan. Dan kemudian juga ada makanan-makanan lain. Dan seluruhnya itu merupakan pesanan saya dan saya yang bayar. Tidak menggunakan dana dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Dan kami tetap konsisten, Provinsi Jawa Barat efisien, tidak menghambur-hamburkan anggaran. Dan secara pribadi boleh dong kalau Boleh, saya Pak. mengundang sahabat Boleh, saya, menyiapkan makan dan biayanya saya keluarkan sendiri tanpa menggunakan uang negara. Iya. Hatur nuhun atas informasinya. Tetap konsisten mengkritisi seluruh tingkah laku saya dalam setiap waktu, karena itu bagian dari civil society atau masyarakat yang kritis dan berdaulat. Kenapa sih pada nyari kesalahannya bener-bener tuh? Tapi mie ayamnya enak Pak, baksonya enak Pak. Saya sering ngerasain. Enak beneran, enak. Dagingnya kerasa, baksonya kerasa. Wih, jadi kulineran ini. Kenapa setiap langkahnya Bapak Aing itu dicari celah kesalahannya? Nanti kalau udah ada misalkan Bapak ini tidak tahu kalau membuat kesalahan langsung diperbesar dan itu dibesar-besarkan. Contoh kayak gini, dana Pemprov dikiranya dari pusat dananya, padahal itu pakai uang pribadi. Ada baik orang-orang yang sirik tuh. Nah, kita tengok lagi guys. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Jujur sebagai masyarakat Garut, saya sedikit khawatir sama pernyataan Kang Deddy yang barusan. Kenapa? Maksud saya, masa hanya karena kritikan mantan Bupati Garut, bantuan Pemprov untuk jalan desa yang rusak yang sudah diprioritaskan salah satunya untuk Kabupaten Garut, itu akan digeser ke kabupaten lain.
Jujur menurut saya ini nggak adil bagi masyarakat Garut, terutama saudara-saudara saya yang ada di Garut Selatan. Dan perlu diketahui Pak, kalau kritikan mantan Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan, itu sama sekali tidak merepresentasikan atau tidak mewakili seluruh warga Garut. Jadi mohon dipertimbangkan. Dan saya berharap statement Pak Dede yang barusan itu hanya sebuah candaan, bukan sebuah ancaman. Bukan sebuah ancaman. Jadi gini, Bos. Ada sebuah desa yang memang di situ untuk kebersihannya buruk. Untuk masyarakatnya tidak menjaga kebersihan dan aparat desanya itu di-cut anggarannya. Tegas, Bos. Untuk Garut, untuk jalan, kalau saya rasa Bapak nggak mungkin, Bos. Artinya ini bukan sebagai ancaman, tapi kasih paham aja tuh mantan bupati, gitu loh. Jangan semena-mena, lo toh dianya sendiri yang kinerjanya kagak beres. Ya kan? Nggak semuanya itu dilimpahkan ke Pak Gubernur. Ada jalan kabupaten, ya tanggung jawabnya bupati. Jalan kota Madia, ya jalan tanggung jawabnya Bapak Wali Kota. Ini jalan kabupaten, jalan kota Madia. Pak Dedi. Duren sawit udah keren, banyak duit aja. Pemimpin di wilayah masing-masing kemana termasuk Pak Rudi teh? Seperti itu, Bos. Tapi nu aneh, alokasi anggaran APBD provinsi tiap tahun ke Garut badak. 400 miliar, 300 miliar. Dibanding abdi nuju jadi bupati Purwakarta tebih, Purwakarta mah dugi ka nol. Garut mah kan ratusan miliar wae. Jong. Cuma Zero. ke Garut teu jadi infrastruktur. Terjadi infrastruktur. APBD-na seurna kanu bantuan-bantuan, hibah-hibah, kanu kegiatan-kegiatan 200-an. Padahal mah anu dibutuhkeun ku masyarakat mah jalur jalan ti dieu ka dieu, jalur jalan ti dieu ka dieu. Nah, kanggo ngakalan eta, kapayun abdi mimpin sadaya rekomendasi kanggo kenging alokasi dana bantuan gubernur kedah rekomendasi bupati. Alhamdulillah, masa siap. Ya kan? Nah, bupati mungkin kedah mempersyaratkan kenging rekomendasi ti abdi, tapi kedah nu lebet prioritas di abdi. Oh, siap. Sesuai sama pengertian. Sesuai ke Pak Bupati priyogi jalur jalan ti mana ka mana. 400 miliar. Ya udah aja itu rekomendasikeun bleg 400 miliar. Kan gitu loh. Jadi ente ngarekomendasikeun deui alokasi 200. Banyak banget 200-nya, Pak. Pamit telepat di Warsi ayeuna di Garut aya 100 judul penunjukan di APBD Provinsi Jawa Barat. Setelah bapaknya nguping wartos gitu. Jadi teh can maca APBD, da teh can geduhak gitu loh. Jadi janten infrastruktur eta janten nu ka hiji Pak Bupati mungkin ka abdi ngadugikeun infrastruktur mana nu kedah janten prioritas pembangunan di Garut anu itu diintervensi ku anggaran Provinsi Jawa Barat. Gitu loh. Anggaran Provinsi Jawa Barat. Nah, sadaya jalur infrastruktur pembangunan kedah diarahkeun ka infrastruktur pembangunan anu menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, memang top, guys. Memang top. Kurang transparan apa coba? Bapak Aing. Nah, ini ada kaum emak-emak nih. Ada baik. Ini daerah kamu nih Kang Dedi. Aduh. Masih banyak yang menggenang Kang Dedi. Ada baik. Masih ada yang mau pinjam. Kan kalau di TikTok banyak tuh di Lampung apa di mana gitu. Pinjam dong Gubernur Deddy Mulyadinya. Orang dia jadi sini masih jelek-jelek. Teteh dan Akang, saya ucapin terima kasih ya yang sudah memberikan atensi, mengingatkan saya tentang adanya jalan yang masih jelek di Jawa Barat. Saya sudah cek teh, itu jalannya statusnya jalan infeksi BBWS. Jadi jalan itu biasanya digunakan untuk alat-alat berat melakukan pengerukan. Betul. Dan kemudian hasil pengerukannya biasanya suka disimpan di pinggir jalan itu. Jadi bukan jalan untuk transportasi masyarakat umum. Statusnya jalan di daerah aliran sungai BBWS. Itu sekitar Jonggol kalau nggak salah. Jonggol. Ya. Dan kayak orangnya tadi. Selanjutnya si teteh itu. Teteh dan Akang mau kemana? Harus ngelewatin jalan infeksi berdua.
kenapa tidak ngelewatin jalan-jalan yang besar dan lebar? Ini curiga aku mah sama Akang dan Teteh. Bener Pak. Jadi pada ngeres Pak ini Pak, gara-gara si Teteh sama Akang tadi Pak, orang pada sotoy. Masih mending Teteh cantik ini nih, Teteh cantik. Assalamualaikum Bapak Pak Dedi, aduh pengen curhat nih sama Pak Dedi. Sok curhat naon teh? Ya Robi nih ya, saya dari Cianjur nih, aduh dari Cikidang, Leles. Dari dulu 2020 sampai sekarang 2026, dari pertama nikah sampai sekarang cerai Pak. Ini jalan leles ya Allah ya Robi, bikin geger otak Bapak. Buat Teteh yang cantik, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah menginformasikan jual yang bergelombang. Dan saya sudah sampaikan ke Bupati Cianjur dan sudah menjawab, tahun ini sudah teralokasikan di 1,8 miliar untuk dilakukan perbaikan sehingga jalannya tidak ajlug-ajlugan. Alhamdulillah. Atur nuhun Teteh, hati-hati di jalan. Dan kenapa juga atuh harus berpisah segala, ngikutin aku aja. Ada Mbak ya. Ada lagi guys, ini guys. Yang keluar dari Pak Dedi itu adalah bahasa-bahasa yang merendahkan orang. Pemimpin yang bermartabat itu adalah menghargai orang lain. Pak Dedi ini apapun kan menjadi konten. Gubernur itu tidak super power kabupaten begitu, nggak bisa. Mau ngamak diambak deh gubernur. SMP itu menang saman. Kalau SMP-nya di sini ada, misalnya SMP swasta, boleh-boleh saja. Itu nanti kena teguran? Enggak, hanya teguran kan nggak bisa mindahin. Saya itu yang kecewa. 10 tahun saya jadi pembina kepegawaian daerah. Yang paling kecewa itu terhadap birokrat. Aduh, Bapak mantan Bupati Garut, Bapak Rudi, calik-calik kowe panya tos pangsiun Iya, Kang, bener Kang. Maka jeung bahasa yang keluar dari Pak Dedi adalah bahasa yang merendahkan orang lain. Anu merendahkan orang lain mah Bapak heula 10 tahun merendahkan nu mari. Iya. Duit gede turun ke Garut unggal tahun, jalan baru tut, wisata awut-awutan, nepi ka ayeuna Bapak dampakna mah sesa Bapak teh cager-cager. Betul. Terus pemimpin yang bermartabat itu menghargai orang lain. Sarwajeng Bapak nyebut KDM tidak bermartabat. Asa ubah ka era Pak. Ada Pak ya. Bapak 2 periode. Ayeuna sesa kepemimpinan Bapak teh Garut awut-awutan. Jalan ka sisi-sisi alancurnya. Wisata awut-awutan. Bapak nu asa aya lieuran mah Bapak Parudi. Mungkin itu warga bapaknya sendiri tuh. Jadi pemimpin yang lagi disorot kayak KDM ini, kesalahan kecil itu akan diperbesar. Makanya semoga Bapak KDM sing lancar, sing sehat, sing selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari saya guys untuk reaction videonya. Untuk teman-teman semua, bagi yang belum bisa membayar hutang, semoga dikasih rezeki yang banyak. Bagi belum punya kerjaan, dapat loker, dapat panggilan kerja. Bagi yang belum punya jodoh, dapat jodoh yang sesuai keinginan, kriteria, dan tipenya. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa. Manusia luru rezeki. Tapi sing halal bro. Assalamualaikum. Dadah.